Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 Kizzy Run. Down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri. Jadi apapun yang saya sebutkan di dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Sebenarnya agak terlambat sih saya bahas sepatu ini karena memang rilisnya agak lama, cuman karena memang baru bisa ngerasain, jadi kita langsung bahas sekarang aja. Sepatu Kizzy Run ini adalah artikel paling baru sampai saat ini dari 910, yang mana dia memang ditujukan untuk teman-teman yang pengen lari santai. Jadi dari 910 ini mempromosikan sepatu Kizzy Run ini buat teman-teman yang pengen ngejar kenyamanan dalam berlari. Kita bahas beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini beratnya ada di 255 gram, yang mana cukup mengejutkan sih. Jadi hampir bisa saya katakan dia termasuk ringan, hampir ya, bukan kategori ringan. Kalau misalnya di bawah 250 baru saya sebut ringan. Tapi karena masih di atas 255 gram lebih tepatnya, masih masuk kategori standar. Lanjut ke uppernya, dia uppernya bahannya adalah knit, jadi kayak rajut gitu bahannya, dan dia modelnya adalah slip on. Jadi karena memang nyaman, dan ya pokoknya untuk yang cepet-cepet atau yang nggak mau ribet, ya nggak aneh-aneh larinya, ya sepatu ini memang dirancang seperti itu, karena itu uppernya dia pakai slip on. Kemudian kalau uppernya sendiri bahannya knit ini, kalau saya pribadi agak di bawah ekspektasi saya, karena dari awal saya taunya sepatu ini memang ditujukan untuk teman-teman yang mau lari dan mencapai kenyamanan yang diinginkan gitu ya. Pengennya nyaman, pokoknya cari sepatu ini gitu, harusnya kan seperti itu. Tapi untuk uppernya sendiri tidak memenuhi ekspektasi saya. Jadi memang dia knit bahannya, tapi ekspektasi saya tuh lembut gitu ya. Tapi ternyata dia agak kaku gitu untuk bagian knitnya atau uppernya itu sendiri. Terutama di bagian tengah sini, di bagian patahan pada saat kita lari kan agak nekuk gini. Ini neken banget di bagian ruas jari kita atau di kaki kita itu neken. Nggak keras banget sih, cuman ya memang tetap neken. Mungkin bisa jadi ya, saya nggak tahu, karena masih first run, dia masih belum lemes gitu bagian uppernya. Saya harapkan nanti pada saat berjalannya waktu, saya share juga pengalaman saya pakai sepatu ini kalau udah 100 km gimana sih, apa berubah karakter uppernya, atau ya tetap aja ya kita harus coba dulu sih, nggak bisa cuman first run langsung kita judge sebenarnya. Kemudian untuk lacing sistemnya sendiri dia simple dan tidak ada runner's knot-nya, karena memang modelnya slip on. Jadi mungkin pemikiran dari 910 tidak akan dipakai sepatu yang lari untuk yang aneh-aneh gitu ya. Jadi yang penting ada talinya dan bisa ngencengin gitu ya. Jadi nggak ada runner's knot-nya. Kemudian untuk tangnya sendiri dia gazetted atau nyambung, jadi cuman seperti knit juga tapi bisa melar. Nah, kalau knit yang dipakai di atas sepatu ini yang seperti ini, bahannya yang seperti tang yang melarnya agak lumayan, itu mungkin cocok gitu ya, disebut sebagai sepatu untuk yang santai-santai gitu. Tapi karena ini yang di sini tuh kaku, jadi nggak bisa ditarik gitu knitnya, jadi memang kaku gitu uppernya, jadi kerasa banget kerasnya pada saat kita pakai. Untuk kolarnya sendiri dia tidak ada paddingnya, tapi karena dia bahannya knit jadinya lembut, jadi bisa fleksibel gitu ya, nggak usah khawatir nggak nyaman. Kalau saya pakai sih tetap nyaman aja di bagian kolarnya. Kemudian lanjut ke bagian heel counternya, di sini ada struktur, mulai dari sini sampai ke atas ada struktur, tapi nggak kaku banget strukturnya, jadi bisa ditekuk. Cuman nggak masalah, jangan khawatir nggak gigit di bagian heel atau di bagian tumit kita, tetap enak sih kalau menurut saya. Heel counternya tetap bekerja dengan baik. Di sini ada pull tabnya, sayang kekecilan, kalau menurut saya pull tabnya harusnya agak gede dikit, karena kalau slip on itu penting saya rasa untuk adanya pull tab biar gampang pakainya. Di belakang sini ada reflektifnya kecil.
cukup untuk fitur keamanan. Kemudian kita lanjut ke insole-nya. Untuk insole-nya sendiri dia pakai Hexacus, andalan dari 910. Kalau 910 saya rasa hampir semua produk sepatu larinya pakai Hexacus. Dan ini menurut saya sih cukup nyaman, bekerja dengan baik, dan dia yang di bagian heel tuh agak tebel. Jadi pada saat kita kontak ke tanah, dia memang kerjanya cukup besar ya, pengaruhnya cukup besar terhadap kaki kita pada saat berlari. Kita masukin aja. Lanjut ke insole-nya. Secara desain insole-nya sama kayak HZ 1.5 atau HZ Vision. Tapi jangan salah sangka, ini karakternya dan memang beda banget sama dua sepatu yang sebelumnya. Dia secara fisik memang sama, tapi kalau dipegang gini aja udah beda banget. Ini tuh empuk banget. Jadi memang kayak lebih padat gitu, tapi empuk, kenyal gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak squeezy, tahu? Nah, kayak gitu dah. Rasanya pada saat pegang saya pertama kali, saya sih mikirnya ya pasti sama aja karena bentuknya secara kasat mata pun sama kayak AZ Vision, tapi ternyata setelah dipegang itu empuk banget kayak squeezy. Dan setelah saya ukur manual dengan durometer, dia tingkat kekerasannya ada di poin 27, yang mana itu di bawah rata-rata. Kalau rata-rata sepatu daily training itu ada di 30-an dan dia ada di 27. Jadi memang terbukti memang kerasa empuknya gitu ya. Pada saat saya pakai pertama kali memang kerasa empuknya, cuman bukan yang nggak stabil. Saya herannya itu. Biasanya yang terlalu empuk itu kayak gampang goyang gitu ya. Tapi sepatu ini enggak. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya sama persis dengan HZ Vision dan saya rasa placementnya juga nggak ada beda sama sekali. Karakternya memang mirip banget, cukup bekerja dengan baik. Memang agak mudah tergerus sih di HZ Vision, tapi coba kita lihat di kisiran ini, semoga karakternya beda. Kalau secara fisik sih sama ya. Kalau kemarin saya cobain sih juga mirip-mirip. Kalau saya sih curiganya sama. Dia mudah terkikis tapi tebel, jadi jangan khawatir gampang aus gitu ya. Kalau menurut saya dia waktu ausnya tetap agak panjang, umurnya dia agak panjang karena dia cepat terkikis tapi cadangannya banyak. Teman-teman bisa lihat sendiri, dia cukup tebal untuk bagian rubbernya. Rubbernya yang berwarna biru, yang putih adalah exposed midsole, jadi midsole yang langsung jadi outsole sekalian. Jadi tumpuan utamanya tetap di rubbernya yang berwarna biru itu. Jadi saya agak ragu-ragu menempatkan sepatu ini nih. Jadi kalau untuk easy run, ya nyaman sih, cuman uppernya kalau di first run impression saya sih masih agak kurang. Mendingan Futo kalau saya dipakai untuk easy run. Cuman karena dia slip on, lebih baik dipakai untuk daily use. Kalau daily use sih memang udah modelnya warnanya keren, terus slip on, jadi enak banget untuk daily use. Mau dipakai copot, kemudian pakai lagi gitu, gampang dan cepet banget. Tapi modelnya emang keren banget sih. Pertama kali saya lihat langsung warnanya, aduh ganteng banget di sepatu. Jadi kalau saya pribadi lebih seneng pakai sepatu ini untuk daily use, untuk nongkrong. Cuman tidak bisa kita pungkiri bahwa performanya di saat kita pakai untuk lari beneran juga tetap enak. Untuk saat ini di sekitar 400 ribuan, jadi cukup terjangkau sih menurut saya untuk kualitas yang kita dapatkan di sepatu ini. Untuk sizingnya sendiri saya pakai 42 dan biasanya saya juga pakai 42 sih. Cuman kalau di sepatu 910 yang lain, saya biasanya pakai kaos kaki yang cenderung tebel. Tapi di sepatu ini saya pakai yang tipis, karena ya itu tadi, mulai dari awalnya ini, di uppernya, tekuknya ini langsung kayak terlalu neken banget kalau misalnya saya pakai kaos kaki yang tebel. Jadi kerasa sempitnya. Saya harapkan beberapa kilometer ke depan uppernya akan lebih melonggar, jadi lebih nyaman untuk digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari 910 Kisiran ini. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.